Oh, Tuhan Begini, dia. begini Sama ST, tidak? ya. Tadi kan makanya penting sekali untuk mengetahui apa agama Muhammad sebelum Muhammad berumur 40 tahun, ya kan? Ya. Karena apa? Karena ketika agamanya tidak jelas, ya, maka menjadi pertanyaan ketika dia mengatakan Tuhan, itu Tuhannya agama yang mana? Saya kasih contoh kalau Anda sulit memahami, ya. Gimana mengatakan Tuhan si Nabi Muhammad pada waktu umur di bawah 40 tahun, Bang Idris? Ya, di dalam surat Al-Alaq dikatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iya. Nah, Tuhannya Muhammad siapa? Dia agamanya apa? Kalimat pertama dibaca, Bang Idris, Bismillahi. Ini kalimat pertamanya kan ini. Pertama dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan sudah jelas, Bang Idris. Lanjut, Iqra, bacalah. Bismillah, Bismi Rabbika ladzi khalaq. Kan sudah jelas, Bang Idris, di sini sebenarnya. Di bawah kan ada merah Rabbika, di atas ada merah lillah. Merah. Menunjuk ke situ loh, Bang Idris, di awal tadi yang Sudah? Iqra bismi Rabb. Iya. Oke. Iya. Begini loh. Begini loh. Tadi Anda mengatakan bahwa apa agama Muhammad sebelum berumur 40 tahun Anda bilang tidak tahu. Iya kan? Yeah. Sementara tahu-tahu dia di Gua Hira dikatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iya. Nah, ketika perkataan Tuhanmu di sini, ini Tuhan baru atau Tuhan yang sudah dipeluk oleh agama yang lain? Ini kan di sini kan Tuhan Allah, Bang Edis. Ya, maksudnya ada nggak gini? Ada nggak agama sebelum itu yang punya Tuhan itu? Yang diomongin Muhammad ya ini? Ya agama apa? Agama apa? Ayah Yahudi, ayah Nasrani gitu sih, Bang Edis. Loh, bagaimana mungkin Muhammad bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani? Tahu-tahu Muhammad ngomongin tentang Tuhannya agama Yahudi dan Tuhannya agama Nasrani. Contoh, saya kasih contoh nih. Sebentar. Saya kasih contoh. Ada umat Muslim, taruhlah segerombolan umat Muslim di masjid. Tahu-tahu ada orang bukan Islam dan dia nggak ada agamanya. Dia bukan Islam, bukan Hindu, bukan Konghucu, bukan apa. Dia nggak ada agamanya. Tahu-tahu ngomong begini, Allah memerintahkan kepadaku begini dan begitu. Pertanyaannya, dari mana dia ngomong Allah sementara dia bukan Islam? Ya kan nama Tuhan itu beda-beda, Bang Edis. Bukan. Enggak, kita nggak bicara tapi nama. Gini satu tujuan. Gini. Anda bilang Muhammad sebelum berumur 40 tahun bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik. Betul? Ya. Nah, lalu Muhammad berbicara tentang Allah. Ya kan? Pertanyaannya, Allah yang dimaksud oleh Muhammad ini, Tuhan yang dimaksud oleh Muhammad ini, Tuhan baru dari agama baru atau Tuhan yang sudah disebut-sebut oleh agama-agama sebelumnya? Ya, sebelum-sebelumnya, Bang Edis. Nah, kan kalau dalam Quran gini. Ya, kalau sebelum-sebelumnya, bagaimana mungkin Muhammad berbicara tentang Tuhan agama-agama sebelumnya, sementara Muhammad bukan bagian dari agama-agama sebelumnya itu? Oke. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 25 kan sudah jelas, Bang Edis.
kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak dengan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah ini kan pengutusan rasul kan di pertama siar kan memang di Mekah sih ya Bang Edis, waktu itu belum ada kenabian ya Bang Edis. Itu terjadi kenabian baru Rasulullah siar di Mekah lah pertama ya. Sebelum mengutus rasul-rasul kan belum diutus Bang Edis. Waktu di Mekah kan nggak ada kenabian lah ya. 600 tahun lamanya. Begini, Ustadz. Ya. Ini ada salah satu gambar, saya akan bukakan sama Anda, biar Anda ngerti dengan apa yang saya maksudkan ya. Nampaknya Antum tidak nangkep begitu dengan apa yang saya maksudkan. Saya dulu sebentar, saya bagikan layar dulu ya. Saya bagikan layar. Nih ya, saya bagikan layar. Jadi yang dimaksud Tuhan oleh Muhammad ini Tuhannya mana gitu loh. Karena dia kan bukan Yahudi, bukan Kristen. Nih, saya bagikan gambar. Sebentar. Anda kenal ini? Anda kenal ini, Ustadz? Pak ST? Anda kenal ini? Lia Eden? Iya, ini Lia Eden. Ya, di mana dia mengaku nabi dan dia ingin membuat agama gado-gado, yaitu agama campuran dari semua agama dijadi satu sama dia, dibikin Tuhannya jadi sama. Nah, pertanyaan saya gini, ketika Lia Eden mengatakan Tuhan, ya Tuhan begini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita begini terus, Tuhan telah berfirman kepada saya, Tuhan menyampaikan wahyu kepada saya. Yang dimaksud oleh Lia Eden Tuhan ini Tuhannya agama apa? Ya nggak tahu aku agamanya ya, apa. Artinya dia telah membuat Tuhan baru, betul nggak? Ya. Tapi bagus. Sebentar dulu, biar Anda saya kasih tunjuk. Ya, di bumi ini ada ribuan agama. Ya, saya pernah melakukan suatu studi di bumi ini itu kurang lebih ada bukan saya melakukan studi, saya luruskan dulu ya. Saya pernah membaca satu studi begitu ya, satu research yang mengatakan bahwa di bumi ini itu ada sekitar 4.000 agama. Dari 4.000 agama itu ada jutaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan. Ya, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ada Allah, ada Siva, ada ini segala macam, ada berbanyak macam Tuhan. Nah, pertanyaan saya, ketika Lia Eden mengatakan Tuhan menyampaikan firman kepada saya, Tuhan yang dimaksud Lia Eden ini Tuhannya agama mana? Ya itu tergantung. Ya nggak tahu ya Bang Edis aku kalau Lia Eden aku nggak tahu sih ya. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, mau nggak Anda ketika Lia Eden mengatakan Tuhan telah berfirman kepada saya, yang dimaksud itu adalah Allah? Silakan. Jawab. Suaranya tadi terputus Bang Edis. Jadi aku nggak dengar. Oh, saya ulangi. Ya. Jadi kan kita sampai mana tadi putusnya? Sampai ada berbagai macam agama di bumi ini, ada jutaan Tuhan, mendengar bagian situ? Yes, lanjut itu. Nah, pertanyaan saya, Lia Eden kan dia bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hindu, ya, bukan Buddha. Jadi ketika Lia Eden mengatakan Tuhan telah berfirman kepada saya, pertanyaannya adalah yang dimaksud Tuhan oleh Lia Eden ini Tuhannya agama siapa? Agama baru itu. Nah, Tuhan baru. Itu dia yang saya bilang. Artinya Lia Eden telah mengarang atau menciptakan Tuhan baru.
yaitu Tuhannya Lia Eden, Tuhannya jemaahnya Lia Eden, yaitu Salamullah ini. Ya, dia buat Tuhan baru, dia buat agama baru, yaitu agama gado-gado. Semua agama ingin dicampur jadi satu sama dia, dia bikin Tuhan baru, yaitu Tuhan yang berfirman kepada dia. Nah, sekarang saya ke Muhammad. Ya, ketika Muhammad Anda katakan bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya, bukan Hindu, bukan musyrik, bukan ini. Waktu Muhammad bilang Tuhan, 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 Tuhan berfirman kepada saya, mewahyukan kepada saya. Tuhannya agama apa yang dimaksud Muhammad? Ya kan tadi saya sudah terangkan Bang Edis. Muhammad juga tidak tahu. Muhammad juga tidak tahu. Dia jujur tidak tahu Bang Edis. Makanya dia kan menanyakan itu kan. Gini, apakah Tuhan baru yang tidak pernah diimani oleh agama-agama sebelumnya? Bukan Bang Edis, yang jelas karena Muhammad tahu juga karena dialah yang mendatangi Musa waktu di Gunung Sinai gitu Bang Edis. Aku itu tahunya itu Bang Edis. Berarti Tuhannya agama Yahudi dan Kristen atau bagaimana? Nah, kalau Lia Eden kan jelas Bang Edis, ada kata khotamun Nabi Muhammad kan ya sudah disegel kan, kenabian itu sudah disegel. Sebentar dulu kita biar nggak apa namanya, nggak terlalu membahas tentang iman dulu ya. Yang dimaksud oleh Tuhan, yang ketika Muhammad mengatakan Tuhan ya, mewahyukan kepada Muhammad dan lain sebagainya, itu Tuhan yang sudah dijadikan Tuhan oleh agama-agama sebelumnya atau agama baru, yaitu Islam. Ya, agama sebelum-sebelumnya, karena agama apa? Agama apa? Ya itu kan ada milah Ibrahim, ada Tuhannya Nuh, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu Bang Edis. Tertulis di sini Bang Edis karena. Oke, pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhannya agama Yahudi, Tuhannya agama Nasrani mewahyukan kepada seseorang yang bukan pemeluk agama itu? Saya kasih contoh, saya balik lagi ke Lia Eden nih. Ya. Saya balik lagi ke Lia Eden biar lebih jelas ke ini kita obrolan kita ya. Nih. Nih, Lia Eden dia bukanlah seorang Kristen. Ya, dia bukan Kristen. Pertanyaannya, masuk akal nggak Lia Eden ya, dia ngomong sama orang Kristen, Tuhan telah berfirman kepadaku, atau Tuhan telah memberiku satu petunjuk, atau aku telah dicerahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau Lia Eden bukan Kristen, bagaimana masuk akal ketika dia bilang Tuhan itu maksudnya Tuhannya orang Kristen, sementara dia bukan Kristen? Nah, Muhammad ketika mengatakan Tuhan yang kalau Anda maksudkan, Anda katakan yang Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhannya dalam agama Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin Muhammad mengatakan itu sementara dia sendiri bukan Yahudi dan bukan Nasrani? Anda paham nggak sih dengan yang saya tanyakan atau bingung? Yang aku tahu ya, oke nanti. Yang aku tahu gini ya, kenabian kan tidak ada Bang Edis setelah Yesus naik ke langit kan Bang Edis ya. Yang jelas ya Bang Edis. Oh, enggak ada. Gini, saya luruskan. Saya luruskan. Nabi itu tidak pernah stop. Ketika Nabi itu stop, berarti Tuhan itu tidak pernah lagi menyampaikan pesan. Anda tahu nggak sih definisi Nabi itu? Nabi itu diambil dari bahasa Ibrani, dari kata navi ya, nevi ya. Kalau laki-laki dia navi, kalau perempuan dia nafiyah ya. Nah, artinya adalah pelihat gitu, bahasa sederhananya, pelihat. Jadi seseorang yang diperlihatkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contoh.
manusia itu tidak pernah tahu dengan pasti apa yang terjadi di masa depan. Dia hanya bisa memprediksi, bisa tepat, bisa meleset. Contoh misalnya besok bis taruhlah bis ALS itu lewat di depan warung ini jam 11. Itu manusia memprediksi semacam itu. Tapi kan bisa meleset. Bisa saja dia tidak ke situ jam 11, bisa saja dia sebelum jam 11 atau sesudah jam 11 dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan berfirman, besok bis si fulan akan tiba di warung sini dengan kaca yang pecah. Dia sudah dikasih penglihatan sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Nah, itu artinya nabi. Artinya nabi itu orang yang diperlihatkan. Dan di dalam iman kekristenan itu terus masih ada. Ya, terus masih ada. Nabi itu terus masih ada. Ya, bahkan di dalam kitab Wahyu itu nanti akan ada 2 saksi terakhir. Ya. Nabi yang 2 ini. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan begitu. Jadi kita agak melenceng sedikit. Kita kembali kepada tema. Begini. Ya. Karena ini begitu penting. Penting ya, penting. Iya, ini begitu penting sebenarnya Islam ini apakah dia agama baru dengan Tuhan baru ya atau agama yang sama dengan agama-agama sebelumnya, Tuhan yang sama dengan agama-agama sebelumnya. Makanya sangat penting menanyakan kepada ST apa agama Muhammad sebelum dia berumur 40 tahun. Begitu. Agama tiga agama kan itu tiga agama samawi, Bang Etis, Kristen, Yahudi dan Islam itu samawi, agama langit, bukan agama arti. Kalau kami tidak masuk, kalau dalam iman kami Islam tidak masuk. Nah, yang mengatakan tiga agama samawi itu kan terjadi pertama kan itu di Yerusalem kan, ada 3 tempat juga kan, itu faktanya, Bang Etis. Faktanya ada 3 tempat. Apakah Islam datang dari Yerusalem? Bukan, menyebarkannya lah. Islam datang dari Mekah. Islam datang dari Mekah. Ya. Islam datang dari Mekah. Menurut Anda, sekalipun saya tidak memiliki pandangan demikian. Ya, betul. Tapi begini ST, gini loh ST. Faktanya ada 3 agama kan di sana. Ya, gini ST. Saya itu sebenarnya, poin yang ingin saya sampaikan itu adalah sebenarnya agama gado-gado. Ya, maksudnya yang dibawa oleh Lia Eden. Ya, begini loh, Lia Eden itu membuat satu agama baru, yaitu agama gado-gado, di mana dia meramu agama-agama yang sudah ada ini, dicampur jadi satu. Kemudian dia juga bikin Tuhan baru, yaitu Tuhan hasil gabungan dari agama-agama yang sudah ada. Ya, itulah Lia Eden. Ya, dia mengatakan akulah yang dimaksud oleh Injil, akulah yang dimaksud oleh kitab ini, Jadi dia mau bikin agama baru, itu agama gado-gado. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana dengan Islam? Karena aku mempelajari Islam ya, bukan hanya kulitnya saja. Aku melajarinya sampai bolak-balik ini, lecek ini loh Al-Quran loh, Bang Etis. Jadi aku kan juga melihat ayat per ayat, Bang Etis. Kalau memang tidak ada ya tidak ada. Pada kenyataan kan semua nabi dari Adam sampai Muhammad juga ada, Bang Etis, di dalam Al-Quran. Kecuali tidak ada baru, itu bukan, itu namanya agama baru menurut aku. Karena dari Adam sampai Muhammad ada di Al-Quran. Ini ya 3 agama di sini ada. Karena Quran itu segel para dari kitab-kitab yang lain. Muhammad juga segel, khotamun nabi, sudah nabi yang terakhir gitu kan, Bang Edil. Quran juga segel, Nabi Muhammad juga segel, itu sudah segel. Artinya setelah Al-Quran tidak ada kitab lain, dan setelah Nabi Muhammad pun tidak ada kitab lain. Oke, ST. Sedikit sebelum ke ini, biar ya sebelum ini saya ke yang lain. Sedikit bang. Gini, sedikit gini. Di dalam Al-Quran
ya. Oh gini, saya buat tanya aja pada Anda, percaya tidak bahwa dahulu orang-orang itu bertawaf sambil telanjang? Iya, Ya, ada ceritanya, iya ada. Iya. Ya, ada. Pertanyaan saya, kenapa sekarang orang tawaf tidak telanjang? Kan sudah diperbaharui, Bang Edis. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Apakah Islam itu adalah agama, ini bertanya ya, apakah Islam adalah agama dari orang-orang Quraisy yang dirubah? Contoh misalnya, orang-orang Quraisy, orang-orang pagan musyrik Quraisy, dikatakan kan di situ mereka tawaf sambil telanjang. Betul? Di Mekah. Betul atau tidak? Di Ka'bah. Betul atau tidak? Iya, betul. Ya, betul. Ada. Nah, sekarang umat muslim bertawaf juga di tempat yang sama tetapi tidak telanjang. Betul atau tidak? Betul. Iya. Pakai baju ihram. Muslim, yang saya tanya yang muslim. Pakai baju ihram, ya betul. Ya, pertanyaannya sekarang adalah apakah benar? Begini, apakah benar bahwa agama Anda itu sebenarnya hanyalah pembaharuan dari agama yang sudah ada sebelumnya? Penyempurna, Bang Edis, dari segala agama. Dari agama orang-orang Quraisy itu. Penyempurna semua agama, Bang Edis. Kalau dikatakan. Bedanya dengan ini apa? Dengan agama gado-gado yang dibuat oleh ini. Begini sebentar. Bedanya yang dibuat. Ya, bedanya dengan agama gado-gado yang dibuat Lia Eden apa? Sangat beda, karena kan aku sudah bilang bahwa Nabi Muhammad itu sudah nabi terakhir, jadi tidak ada nabi selain setelah Muhammad, khatamun nabi. Dan itu sudah segel ya. Sebelum ini terakhir. Sebelum saya lempar ke teman-teman, biar kebagian teman-teman. Mohon maaf sekali teman-teman. Gini. Sebelum Islam ada, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, orang-orang Quraisy, orang-orang pagan di sekitar Muhammad hidup, ya, telah melakukan tawaf sambil telanjang di Ka'bah. Betul atau tidak itu? Iya, betul. Betul. Kalau menurut kita ada. Sekarang umat muslim bertawaf juga di Ka'bah, tetapi bedanya tidak sambil telanjang. Betul atau tidak? Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang, pertanyaan ini terakhir, ya. Apakah agama Islam ya merupakan agama orang-orang Quraisy ini sebelumnya, tetapi dengan perubahan sedikit? Iya, perubahan ada. Ya. Ya, pertanyaannya itu atau tidak? Agama Islam itu sudah ada sebelumnya dan bukan Islam. Pakai ritualnya aja, Bang Edis, yang sama aja. Kalau Islam belum ada, ritualnya aja pada waktu itu telanjang gitu. Jadi Islam kan memurnakan, artinya arti Islam kan itu, Bang Edis, menguji nafsu. Ya. Baik, mungkin tadi ada yang bertanya tadi. Silakan yang tadi mau bertanya. Sebentar, saya ke Ustadz ST sebentar ya.